Pay-per-view event UFC terbaru UFC 304 tak lama lagi akan kita saksikan. Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Leon Edwards versus Belal Muhammad 2 menjadi menu utama event ini. Kompetisi di kelas welterweight akhirnya kembali berputar. I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy. Leon Edwards kembali harus mempertaruhkan sabuk juaranya untuk ketiga kalinya, dan kali ini ia akan menghadapi fighter asal Palestina, Belal Muhammad, yang akhirnya mendapatkan kesempatan title shot pertamanya setelah tak terkalahkan dalam 10 pertarungan terakhirnya. Pertarungan ini sekaligus akan menyelesaikan urusan mereka yang memang belum selesai karena insiden colok mata kemarin. Bersama saya Permadi dari MMA Story, mari kita prediksi dan gali lebih dalam pertarungan mereka di UFC 304, Leon Edwards versus Belal Muhammad. Leon Edwards benar-benar sedang dalam prime time-nya. Ia sudah menjadi versi terbaiknya saat ini. Leon memiliki striking yang cepat dan terbaik saat ini di kelas welterweight. Sangat dinamis dan teknikal. Ia juga memainkan jarak bertarung yang sangat baik. Tak terlalu maju menekan, tapi juga tak pernah mundur dan tersudut di jaring oktagon. Ia selalu memutari oktagon dengan entry yang cepat dan serangan berat, namun tetap bisa keluar masuk area serangan dengan cepat. Sulit rasanya bagi siapapun untuk menaklukkan efektivitas striking Leon Edwards, termasuk Belal Muhammad. Belal sendiri strikingnya sangat intens menyerang, selalu maju menekan, memanfaatkan kardionya, serta memanfaatkan kekhawatiran lawannya untuk di takedown. Namun saat melawan Edwards kemarin, di pertarungan pertama, Belal justru lebih banyak mundur dan berputar-putar. Ia tak bisa memainkan permainannya dan malah terbawa permainan Edwards. Edwards sendiri tak mengkhawatirkan takedown Belal karena ia sangat bisa menghindari semua upaya takedown dan kontrol Belal saat itu. Secara keseluruhan di pertarungan pertama, Belal sebenarnya sudah kewalahan dan kehabisan amunisi, bahkan staminanya sudah mulai menurun. Edwards sudah membuka simpul-simpul pertahanan Belal dan sedang berusaha memfinishnya. Namun kejadian colok mata itu membuyarkan semuanya. Meski semua kemungkinan bisa terjadi, namun kemungkinan besar yang akan terjadi jika insiden itu tak terjadi adalah Edwards memenangkan pertarungan itu. Lalu apa yang berbeda di rematch mereka kali ini? Apa yang bisa Belal bawa kali ini ke atas meja untuk dipertaruhkan? Belal hari ini memang bukan Belal yang dulu, ia sudah banyak berkembang. Gaya bertarungnya semakin agresif dengan pressure tinggi yang ditopang stamina yang lebih baik. Ia meng-outstrike Vicente Luque, lalu men-TKO Sean Brady dan mendominasi Gilbert Burns tanpa perlawanan berarti. Meski kemampuan finishnya rendah, namun satu hal yang Belal sangat hebat dalam hal itu, yaitu cara memenangkan pertarungan. Ia sangat tahu cara memenangkan setiap ronde. Ia tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dikejar untuk memenangkan rondenya. Entah itu dengan takedown, ground control, atau jab-jab dan pukulan-pukulan ringan. Ia tak harus meng-KO lawan, yang penting pukulannya masuk. Ia juga tak perlu mengunci lawan, yang penting ia mendominasi dan mengkontrol lawan di ground. Karena itulah ia selalu bisa memenangkan pertarungannya dengan decision. Namun hal itu pula yang membuatnya tak terlalu disukai fans dan disebut-sebut sebagai petarung yang membosankan. Namun Belal tak peduli akan hal itu. Ia melakukan apa yang harus ia lakukan dan tetap dengan karakternya hingga akhirnya ia berada di puncak kompetisi saat ini. Akan tetapi melawan Leon Edwards adalah hal yang berbeda. Ia tak bisa lagi menargetkan kemenangan decision, apalagi Edwards sudah mengenal strategi andalan Belal dengan baik. Belal jelas harus menargetkan finish. Ini title shot, puncak dari seluruh karirnya. Hal yang berbeda harus Belal lakukan, dan memang ia sudah sangat berbeda dari versi sebelumnya saat melawan Edwards.
Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Namun Edwards juga sudah sangat berubah. Eskalasi perkembangannya sangat jauh berbeda. Sebelum headshot kick terjadi, kita tahu Usman adalah petarung yang jauh lebih baik dari Leon. Usman begitu dominan hampir di semua ronde. Dan saat itu Leon dianggap hanya beruntung saja karena Usman terlihat jauh lebih baik. Namun di pertarungan kedua, Leon sukses membuktikan diri. Ia berhasil menjadi petarung yang lebih baik dari Usman. Strikingnya jadi lebih cepat, serangannya sangat tajam dan grapplingnya ternyata sangat baik. Ia bisa mengimbangi bahkan unggul di ground melawan Usman yang kita kenal memiliki grappling elite. Leon berhasil mengeksposnya dan melayakkan dirinya sebagai raja welterweight. Striking cepat penuh pressure dari Colby tak bisa menandingi dinamisnya striking Edwards. Boxing agresif Kamaru Usman pun tak bisa menaklukkan Edwards. Begitupun grappling dan wrestling Colby dan Usman yang merupakan juara gulat nasional ternyata tak bisa memberi Edwards ancaman apapun. Belal tak punya sesuatu yang jauh lebih baik dari Usman atau Colby, baik itu dalam hal striking maupun grappling. Secara realistis dan statistik yang ada, rasanya Belal akan sangat sulit untuk memenangkan pertarungan kali ini. Maka secara objektif, prediksi gua kali ini Edwards akan bisa menang dan tetap menjadi juara welterweight, kecuali ada keajaiban. Jika itu KO atau TKO maka akan terjadi di akhir-akhir ronde keempat atau 5. Namun besar kemungkinan pertarungan akan alot dan berakhir decision. Bagaimana menurut kalian semua? Tulis saja prediksi dan analisa kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya Permadi dari MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Persembahkan merchandise MMA Story kini diproduksi dengan material cotton premium yang 2 kali lebih lembut dan adem dengan warna hitam yang lebih pekat dan mewah. Dipadukan desain eksklusif anti mainstream dari Seekers Apparel. Dapatkan produk kami di Shopee melalui link di deskripsi video ini.